Sistem reproduksi manusia. Reproduksi adalah proses biologis yang memungkinkan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi juga disebut sebagai perkembangbiakan. Reproduksi bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melestarikan spesies agar tidak punah, mewariskan sifat pada keturunannya. Anatomi sistem reproduksi laki-laki. Genitalia eksterna laki-laki. Penis sebagai organ reproduksi atau kopulasi untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Skrotum membungkus testis. Dua bagian penis yaitu 1. Kepala penis atau glans penis. Urin ataupun sperma keluar dari lubang yang disebut ostium urethrae externum yang terletak di ujung penis. 2. Batang penis terdiri atas 3 massa silindris jaringan erektil yang mengandung banyak pembuluh darah, yaitu 1. Cospus spongiosum pada bagian ventral yang berfungsi menyelubungi uretra dan 2. Cospus cavernosum pada bagian dorsal. Genitalia interna. Vas deferens membawa sperma dari testis ke uretra sejak ejakulasi. Testis menghasilkan sperma dan testosteron hormon seks pria yang memengaruhi cara tubuh berkembang. Epididymis tempat pematangan dan penyimpanan sementara bagi spermatozoa. Uretra, saluran untuk urin dan air mani saat keluar dari tubuh. Kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk air mani, menutrisi, dan melindungi sperma. Vesicula seminalis, menyekresi fruktosa, prostaglandin, dan lendir. Anatomi sistem reproduksi perempuan. Genitalia eksterna perempuan. A. Menpubis merupakan lapisan lemak yang ditumbuhi rambut pubis. B. Labia mayora berbentuk seperti bibir yang berukuran besar dan tebal, tersusun dari jaringan lemak serta ditutupi oleh kulit dan rambut. Pada bagian ini terdapat kelenjar minyak atau sebasea dan kelenjar keringat atau sudorifera. C. Labia minora berbentuk seperti bibir yang berukurannya lebih kecil dan lebih tipis daripada labia mayora. Letak labia minora ada di antara labia mayora sehingga tidak tertutupi oleh rambut. D. Klitoris terdiri atas 3 bagian, yaitu glans atau kepala yang diselubungi prepusium, batang, dan pangkal. Berdasarkan alasannya, klitoris sama seperti glans penis yang terdiri atas jaringannya erektil dan memiliki banyak saraf sensoris. E. Lubang kemih berada di bawah klitoris dan berfungsi sebagai akhir pembuangan urin. F. Lubang vagina ditutup oleh membran kulit tipis bernama himen atau disebut juga selaput darah. G. Kelenjar Bartholin berbentuk seperti kacang yang berfungsi untuk produksi mukus saat koitus atau kopulasi. H. Perineum merupakan daerah di antara bagian bawah labia minora dan anus. Perineum dapat meregang bahkan robek ketika dalam proses persalinan sehingga harus dijahit. Genitalia interna pada perempuan. Ovidu berfungsi saluran untuk sel telur dari ovarium ke rahim dan menyediakan tempat pembuahan oleh sperma. Kedua, uterus, di mana sel telur yang telah dibuahi menempel dan tumbuh menjadi janin selama kehamilan. Serviks memungkinkan darah menstruasi mengalir dari rahim dan berfungsi sebagai jalur bagi sperma untuk memasuki rahim. Vagina menerima penis selama reproduksi seksual, memungkinkan darah menstruasi keluar dari tubuh dan memungkinkan bayi melewatinya selama persalinan. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan prostrate. Ovarium
menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Organ aksesori pada perempuan. Perempuan pada masa pubertas hingga dewasa memiliki organ aksesori berupa payudara, gradula mamae yang tumbuh dan berkembang baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Pertumbuhan payudara terjadi karena pengaruh hormon estrogen, progesteron, prolaktin, dan HPL. Berdasarkan strukturnya, payudara terdiri atas corpus dan ductus lacteus, saluran susobus. Corpus adalah bagian mamae yang membesar serta memiliki jaringan lemak adiposa dan jaringan ikat padat yang berfungsi memberikan dukungan struktural. Ductus lacteus menyimpan ASI selama masa menyusui sampai dikeluarkan untuk dikonsumsi bayi karena adanya hormon oksitosin. Siklus menstruasi ini adalah proses alami dan berulang dalam sistem reproduksi wanita yang berlangsung sekitar 28 hari rata-rata. Pada perempuan terjadi suatu siklus pendarahan bulanan yang disebut siklus menstruasi. Siklus menstruasi biasanya berlangsung selama 28 hari. Siklus menstruasi terdiri atas siklus ovarium dan siklus uterus. Pada siklus ovarium terjadi dua fase, yaitu fase folikular dan fase luteal yang terjadi secara bergantian. Fase folikular ditandai dengan adanya produksi hormon GnRH dari kelenjar hipotalamus untuk menstimulasi produksi FSH dan LH di kelenjar hiposifis. Fase folikel terjadi ketika kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium, lalu menuju ke fase ovulasi terjadi ketika sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium dan siap untuk kemungkinan pembuahan. Selanjutnya, fase luteal terjadi ketika folikel ovarium yang kosong berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan hormon yang mempersiapkan rahim untuk kemungkinan implantasi embrio. Dan yang terakhir, menstruasi. Menstruasi terjadi ketika lapisan rahim luruh sehingga menyebabkan keluarnya darah dan jaringan dari tubuh melalui vagina. Selanjutnya, fertilisasi atau pembuahan hingga perkembangan janin. Bisa dilihat dari gambar ini, jadi selama masa perkembangan dari embrio hingga janin diselubungi oleh membran pelindung. Membran pelindung ini terdiri atas lapisan dalam berupa amnion dan lapisan luar berupa korion. Amnion ini berfungsi sebagai pelindung janin ketika terjadi guncangan, sedangkan korion merupakan bagian dari plasenta. Di dalam amnion, janin dapat bergerak bebas karena terdapat cairan amnion atau ketuban. Plasenta memiliki berbagai fungsi pada masa kehamilan, yaitu sebagai saluran pertukaran nutrisi dan oksigen, serta pengeluaran limbah janin. Lalu setelah bayi lahir, bayi akan mengalami proses menyusu kepada ibunya. Proses menyusu pada ibu setelah kehamilan sangat bermanfaat karena dapat menurunkan berat badan lebih cepat, menstimulasi proses inovulasi uterus sehingga ukuran uterus kembali seperti semula, dan mencegah terjadinya ovulasi atau kontrasepsi secara alami. Sekian
video dari kami ucapkan terima kasih.